Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang berkati Tuhan. Salam jumpa kembali bersama dengan saya lewat video call pada hari ini. Kita bersyukur boleh bertemu kembali, tentu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita supaya kita diberkati melalui firman yang kita dengar pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau boleh kembali diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan untuk diisi ditaburi kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus tolong kami semua. Waktu kami mendengar firman-Mu, kami diberikan hikmat pengertian oleh-Mu sehingga boleh mengerti memahami firman-Mu dan kami ditolong oleh-Mu untuk dapat melakukannya. Mari urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang cintai Tuhan, senang sekali bisa jumpa kembali dengan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian pada hari ini lewat firman Tuhan yang akan kita dengar sama-sama. Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu saudara-saudari berada. Tuhan Yesus senantiasa menolong, memberkati, menyertai apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari kerjakan, semuanya boleh berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan juga saya senantiasa berdoa buat Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu senantiasa diberikan tubuh yang sehat dan kuat, dan juga kita boleh senantiasa dipelihara, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan di tangan kasih-Nya yang kuat dan luar biasa. Bapak Ibu cinta Tuhan, mari kita sama-sama melihat dari Alkitab yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Kitab Keluaran di Perjanjian Lama pasalnya yang ke-19 ayatnya yang kelima. Saya akan baca buat kita semua. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Bapak Ibu yang cinta Tuhan, ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa kepada bangsa Israel pada waktu itu. Dikatakan bahwa jikalau bangsa Israel memegang teguh perjanjian Tuhan dengan mereka, atau dengan kata lain, jikalau bangsa Israel taat kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan bangsa Israel sebagai harta kesayangannya Tuhan dari antara seluruh bangsa di muka bumi, karena Tuhanlah yang mempunyai seluruh bumi. Demikianlah firman Tuhan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, demikian halnya kehidupan kita. Kita ini orang percaya yang sudah ditebus oleh darah Yesus melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita atas kayu salib. Maka kita adalah harta kesayangannya Tuhan. Ya, harta kesayangannya, harta kesayangannya. Dan ini juga menjadi tema khotbah saya pada hari ini adalah harta kesayangannya. Ya, harta kesayangannya. Bapak Ibu mencintai Tuhan, saudara saya adalah milik kesayangan Tuhan. Ya, harta kesayangannya, harta kesayangannya. Nah, kita akan lihat ke depan ada 3 hal yang kita bisa dapatkan ketika kita menjadi harta kesayangannya Tuhan. Harta kesayangannya, ya, harta kesayangannya. Yang pertama, kita ini sangat dikasihi. Ya, kita sangat dikasihi, kita sangat dicintai, kita sangat disayangi oleh Tuhan sebagai harta miliknya, sebagai milik kesayangan Tuhan. Kita sangat dicintai, kita sangat dikasihi, kita sangat disayang Tuhan sebagai harta kesayangannya. Nah, Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, ya, sebagaimana halnya kita manusia yang hidup di muka bumi ini, biasanya kita sangat sayang sekali dengan harta yang ada pada kita. Kita sangat menyayangi harta yang ada pada kita. Dan dari seluruh harta itu juga ada harta mungkin yang paling sangat disayangi, yang sangat dikasihi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah naluri alamiahnya manusia yang ada di muka bumi ini, bahwa mereka semua mencintai hartanya masing-masing. Alkitab bagian yang lain juga ada yang mengatakan bahwa di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah naluri alamiahnya manusia yang cinta akan hartanya. Di mana hartanya berada, di situ hatinya berada. Nah, Bapak Ibu cintai Tuhan, demikianlah kita sebagai harta kesayangannya Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menyayangi engkau dan saya. Tuhan sangat mencintai engkau dan saya sebagai harta kesayangannya, sebagai milik kesayangannya. Kita sangat dikasihi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biasanya kalau benda-benda yang disayang itu, ya, biasanya kalau harta yang disayang itu biasanya ada nilainya. Ya, nilainya mungkin sangat mahal, sehingga itu menjadi harta yang paling disayang, sehingga itu menjadi harta yang sangat dicintai. Biasanya memiliki harga atau nilai yang sangat fantastis, yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau beritahu, engkau dan saya harganya begitu mahal di hadapan Tuhan. Sebagai harta kesayangannya, sebagai milik kesayangannya, kita punya harga yang sangat mahal. Mari kita lihat sama-sama dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Yesaya 43 ayat 4, kita buka sama-sama, saya akan baca buat kita semua. Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang keempat.
Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat spesial di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saudara dan saya, ya, sebagai milik kesayangannya, kita adalah harta kesayangannya Tuhan. Kita adalah harta kesayangannya. Kita sangat dikasihi, kita sangat dicintai, dan kita begitu berharga di mata Tuhan. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat mencintai kita sebagai harta kesayangannya. Harta kesayangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai harta kesayangannya kita juga dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Ya, sebagaimana kita manusia yang hidup di muka bumi ini selalu menjaga harta kita, selalu memproteksi harta kita. Entah itu yang berupa logam mulia, entah itu yang berupa benda-benda tak bergerak, ataupun benda-benda bergerak lainnya seperti mobil mewah, rumah mewah, ya, atau uang yang banyak. Kita proteksi, kita jaga, kita lindungi. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian halnya dengan kehidupan kita orang percaya. Kita juga adalah harta kesayangannya Tuhan. Kita selalu dijaga, dilindungi. Dimanapun kita berada, Tuhan senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari segala hal yang tidak baik. Mari kita lihat sama-sama dari Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-121. Mazmur pasal 121, ya. Kita lihat sama-sama ayat-ayat ini. Mazmur 121 ayat yang keempat mulai sampai ayat yang ke-8. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sebagai penjaga kita akan senantiasa melindungi kita, akan senantiasa menjaga kita. Oleh sebab itu jangan pernah takut terhadap hal apapun, karena Tuhan menjaga harta kesayangannya. Karena Tuhan menjaga engkau dan saya sebagai harta kesayangannya. Tuhan melindungi kita semua sebagai harta kesayangannya. Oleh sebab itu jangan pernah takut terhadap apapun. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang mungkin mengancam kehidupan kita, walaupun di tengah masa pandemi yang sulit ini, ada banyak ketakutan menghantui hati dan pikiran kita. Jangan pernah takut, karena Allah yang menjaga setiap orang yang menjadi harta kesayangannya. Dia akan melindungi, Dia akan menjaga, sehingga engkau dan saya terhindar dari mara bahaya atau malapetaka yang akan mengambil nyawamu. Tuhan yang menjaga, melindungi. Oleh sebab itu jangan pernah takut, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebagai harta kesayangannya. Dia akan menjaga, Dia melindungi kita, sebagaimana kita manusia pun demikian halnya menjaga harta kesayangan kita dimanapun itu berada. Kita senantiasa menjaga, memproteksinya. Demikian pula apalagi Tuhan, Dia sangat mengasihi kita, Dia menjaga kita, Dia melindungi kita sebagai harta kesayangannya. Ini hal yang kedua. Yang ketiga yang kita bisa dapatkan sebagai harta kesayangannya Tuhan, kita dipelihara dan diberkati Tuhan. Kita dipelihara dan diberkati Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita senantiasa boleh berada dalam pemeliharaan Tuhan sebagai harta kesayangannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dikatakan juga di bagian Alkitab yang lain bahwa burung-burung di langit, burung-burung di udara yang tidak pernah menabur dan menuai, dipelihara Tuhan. Apalagi kita, saudara dan saya, itu sangat dikasihi, dijaga, dilindungi, dan dipelihara, diberkati Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dari Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal 6. Kita akan lihat sama-sama, saya akan baca buat kita semua. Dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 26 dan ayat 30 nanti lanjut. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 30 lanjut. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau burung di udara Tuhan pelihara, burung di langit yang tidak pernah menabur dan menuai Tuhan pelihara dan Tuhan berkati. Apalagi saudara dan saya, melebihi semuanya itu, kita makhluk yang paling mulia dari seluruh ciptaan Tuhan. Ya, kalau bunga di padang saja Tuhan hiasi, Tuhan danani, terlebih lagi kita, saudara Bapak kasih Tuhan, melebihi mereka semua. Nah, oleh sebab itu jangan pernah khawatir,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai harta kesayangannya, saudara saya akan dipelihara dan diberkati Tuhan. Dipelihara dan diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sebagai harta kesayangannya, maka kita akan sangat dikasihi Tuhan, dicintai, disayangi Tuhan. Kita juga akan dilindungi, kita juga akan dijaga Tuhan, dan juga kita akan dipelihara dan diberkati Tuhan sebagai harta kesayangannya. Maju terus dan tetap semangat. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan menjaga melindungi kita, dan Tuhan juga memelihara dan memberkati kita. Saya percaya Tuhan Yesus mampu berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang kami dengar pada hari ini, boleh mengingatkan kami sebagai harta kesayangannya Tuhan, sebagai harta miliknya Tuhan. Kami senantiasa dikasihi Tuhan, senantiasa dicintai, disayangi oleh Tuhan, dan juga kami senantiasa dijaga, dilindungi Tuhan, dan juga kami senantiasa dipelihara dan diberkati Tuhan. Terima kasih buat firman yang menguatkan kami. Tolong kami semua, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Tuhan berkati kita semua. Amin.